Tapi gini loh Pak, ada kesan Bapak kan ngegas nih, berarti Bapak backingnya nih kok ngeri Pak. Kenapa? Ini kan Bapak langsung ngegas nih. Artinya, wah Bapak ini memang supportnya luar biasa dari RI1. Loh, saya hanya bertanggung jawab ke RI1, yang lain saya nggak peduli. Wah, jadi semua yang saya kerjakan udah diskusi dulu dengan beliau, dan beliau udah tahu. Dan kalau disuruh berubah ya berubah. Tapi pada dasarnya memang kita perlu perubahan arah ekonomi. Jadi dia ngerti betul, dia pasti udah pelajarin kan. Oke. Saya hanya kayak gimana, dan dia ingin ada perubahan arah ekonomi aja. Karena pada satu titik, ketika ekonomi memburuk, popularitas pemerintah citra turun terus. Pada titik tertentu mulai banyak demo kayak kemarin tuh. Itu tuh kepercayaan turun cukup signifikan. Kalau nggak dirubah ekonominya dalam mungkin 6 bulan 1 tahun, bisa bahaya kondisi negara ini. Jadi Pak Presiden ngerti betul bahwa kita perlu perubahan paradigma pertumbuhan ekonominya. Dan orang yang tepat untuk melakukan itu adalah seorang Purbaya. Saya nggak tahu, mudah-mudahan pas. Iya. Pikir sih kayaknya paling pas yang ada dari stok yang ada ya. Iya. Pak, tapi kalau ini orang awam aja Pak ya, apakah memang benar Pak, pajak rakyat itu terlalu banyak Pak? Pajak yang dibebankan kepada rakyat. Saya nggak tahu, saya sedang pelajari. Tapi begini, ketika ekonomi melambat, kalau Anda nambahin pajak di semua titik, ekonomi akan melambat lagi, makin lambat. Akibatnya apa? Pendapatan pajak makin turun, kurang, dinaikin lagi pajaknya, ini makin turun lagi. Itu spiral ke bawah. Jadi kita sedang membunuh ekonomi. Jadi approach seperti itu kurang bijak, saya pikir. Maka kita balik sedikit sekarang. Saya nggak pernah ngomong pajak lagi kan. Yang penting saya ciptakan pertumbuhan ekonomi yang cepat supaya pajak naik, pajaknya, income-nya naik secara otomatis. Tapi kalau pertumbuhan ekonomi cepat, rakyat akan bayar pajak juga senang karena duit mereka juga banyak. Jadi itu yang saya coba orkestrasi sekarang. Oke. Pak, satu lagi Pak sebelum masuk ke sini nih Pak. Waduh, susah banget tuh. Waduh, pertanyaan susah. Meskipun sebulan Pak, di internal lapangan Banteng masih aman Pak? Maksudnya? Ya di Kemenkyu. Aman gimana? Ya artinya birokrasi dan sebagainya. Aman, saya badannya gede, macam-macam gue tumbuk aja jatuh dia. Tapi enggak, mereka juga sebagian besar teman lama, jadi nggak ada masalah. emang gobo ya. Oke, Pak, memang badan gue gede. Tinggal ada yang nanya, tinggi banget menterinya ya 184. Rata-rata pegawai Kementerian Keuangan paling 170, 172, 173, tabrak jatuh pasti. Iya. Oke, baik. Pak, ini kita agak santai dikit ya. Ini kita mau tahu nih, Pak Purbaya pernah nggak sih terbayang sampai pada posisi ini ketika mengawali karir di bidang keuangan, Pak? Nggak pernah. Saya sekolah itu pindah ke keuangan dari engineer. Itu cuma disuruh istri aja, udah syarat kawin, udah selesai, titik. Oke. Udah. Bapak saya pernah lihat di podcast sampai sempat nggak sanggup ya, Pak? Oh iya. Karena ternyata susah tuh sekolah ekonomi itu. Jadi saya pikir, saya kan orang ITB kan sombong. Iya. Pinter-pinter lah ya. Gua juga emangnya pinter juga di ITB juga, masuk perusahaan yang susah masuknya, gaji gede. Itu susah sekali ini ya, teknologi juga susah. Saya udah ngerasain semua, saya pikir kalau saya udah sepinter ini nggak ada yang bisa saya kuasain, pas saya jagoan. Ternyata begitu belajar ekonomi 2 bulan udah pusing, saya nggak ngerti. Bukan nggak ngerti bahasa Inggris, ilmunya terlalu tinggi karena saya masuk dari S1 langsung S3. Iya. Ya udah, sempat bilang hadap istri. Iya. Jadi kalau ingat sekali, Juni kita pulang. Jangan lihat serius. Ya, Juni kita pulang ke Jakarta. Sampai Jakarta kamu saya cerai. Ya takut lah kalau gitu, gua rugi. Tapi itu betulan, bukan dikarang, itu betulan. Iya. Tapi karena saya pandang ancaman yang positif, saya ikut. Oke. Baik, Pak Purbaya terima kasih. Ini waktunya tepat beliau ya. Sekarang kita minta Pak Purbaya untuk motong kue ulang tahun Trijaya nih. Suatu kehormatan dong. Tepuk tangan. Oke, didampingi Pak Safril. Kemudian siapa lagi yang mendampingi? Kalau ada sering koboi yang $6 million man, 67 miliar, iya, 200 triliun. Kita potong untuk Pak Menteri. Piringnya mana? Piring. Kasih ke Pak Menteri.
Ya udah saya bawa pulangnya semua. Kalau itu malah boleh, Pak. Coba kita ini dulu nih. Mana piringnya? Ini ulang tahun Trijaya nih Pak, masalahnya Pak. Mana? Belum siapin. Untuk menterinya Cowboy ya. Untuk menterinya Cowboy, Pak. Santai kita mah. Itulah kelebihannya Surabaya. Iya, siap. Iya. Katanya mau tanya, takut Pak. Bapak pernah menyesal nggak dengan pernyataan-pernyataan Cowboy Bapak? Itu bukan pernyataan cowboy, itu emang pernyataan sehari-hari seperti itu. Anda aja nggak pernah dengar. Tapi kan terbukti masalahnya. Terbukti ya. Ya kan? Semuanya kan berjalan ini kan. Iya. Nah, ini yang luar biasa. Jadi nggak pernah menyesal tuh Pak? Kalau kemarin-kemarin sempat dibully sama netizen, biarin aja. Biarin aja, nggak apa-apa itu. Kan itu dibully juga menunjang popularitas kan. Orang membully, begitu baliknya cepet jadinya. Tapi memang kasih harus dipegang bawa bapak ya Pak. Kalau dipegang mama repot ya Pak. Saya nggak komen klip. Nah, ini baru pernyataan yang benar. Kamu juga. Ulang tahunnya Trijaya Pak. Makasih banyak Pak. Mohon ini Pak doa dan harapannya silakan. Pak, boleh lihat saya Pak. Oke. Semoga. Oh, saya lagi. Tadi. Lihat sini Pak Sabri. Thank you sir. Oke. Mau foto-foto. Iya. Duduk. Duduk. Mas Aiman. Ucapannya dulu ya. Oke. Ucapannya. Oh ya, harapan dan ini Pak untuk Trijaya dan untuk Indonesia. Indonesia cerah nggak Pak ke depan Pak? Oh, kalau saya di sini pasti cerahnya. Karena saya nggak separuh-separuh kerjanya ini. Iya. Saya belajar ekonomi yang susah itu. Iya. Untuk ini emang. Untuk ini, jadi saya akan usahakan semaksimal mungkin bisa supaya berhasil. Oke. Oh, saya kita target 8 tapi nggak dapat 8, lihat saya dapat 7 aja asal terus-terusan udah bagus juga. Oke. Tapi saya yakin pelan-pelan kita akan bergerak ke arah sana. Apakah di bawah Pak Purbaya Indonesia akan bisa lebih bebas dari dominasi lembaga keuangan global Pak? Maksudnya apa? Kita emang nggak tergantung lembaga keuangan global. Maksud Anda siapa? Iya. IMF nggak pernah ada di sini. IMF ada di sini. World Bank kita sekarang minjem ke World Bank cukup banyak juga. Tapi kalau saya lihat kan bunganya juga nggak murah-murah amat. Jadi pelan-pelan saya bisa kurangin juga. Oke. Jadi kita bisa langsung market base. Kalau ekonomi kita bagus, kebijakan fiskal dan moneternya prudent, pasti orang mau invest di Indonesia. Jadi nggak usah takut. Indonesia cerah Pak? Cerah banget. Siap. Terima kasih Pak Purbaya. Sukses selalu. Terima kasih Pak Purbaya. Oh, kita rame-rame yuk. Oh, silakan. Mana yang membawa radio mana si Gaib? Gaib. Ya, siap bos. Wawancara dia, rame tuh jadinya ya. Jadi dia yang Bapak ngomong itu 2 juta loh. Viewsnya yang saya ke Bapak. Saya kirim ke Bapak 2 juta. Udah dikasih. Baik Pak, boleh lihat ke sini siap. Oke. Bentar. Masa di pinggir Pak Pura? Oh iya, tamu aja. Kuenya udah dikasih? Udah. Emang bener tinggi. Baik Pak Pur, 321. Jempolnya Pak. Oh, jempol nasional. Cuan buat Indonesia. 35 Pak, 35. Oh, 35. Apa tuh? Oh, Tahu Jaya. Oh iya. Oh. Siap 321. Lihat sini Mas. Untung bukan lagi kampanye sekarang. Emang. Thank you sir. Thank you. Ya Pak, ya, masih Pak. Saya agak tinggi. Siap Om Danu. Susah ya. Mas April dulu. Tunggu. Iya, kita noting dulu kan. Lihat sih Pak. Lagi kita pokoknya kapan lagi kalau biar sekarang. Coba maksimal. Mas, makasih. Dia suasana studionya shake hand terakhir Pak. Lihat sini Pak. Thank you Pak. Lihat sini Pak. Sukses. Sama-sama. Hari ini ada kesibukan apa Pak? Masih menyempatkan diri ke Trijaya FM ini? Kesibukannya kesini hari ini mengucapkan ulang tahun kepada Trijaya FM yang ke-35. Terima kasih. Tapi masih denger radio nggak Pak? Ya? Masih denger radio nggak? Kadang-kadang. Ya? Radio apa yang didengerin? Ya? Yang dengerin radio apa? Oh, udah lupa saya ya. Pokoknya setel kalau lagi suntuk setel tapi apa ya? Iya. Lagunya bisa yang dicari. Oh sedap. Iya, alhamdulillah masih dengerin radio ya.
Tapi media lagi ini nih Pak, lagi godek, ada rencana nggak pajak untuk media di apa ya? Bukan dinolkan ya, mungkin ada insentif kali ya. Anda usul apa gimana nih sekarang? Mumpung ada menterinya, Saya baru dengar usulannya seperti ini. Karena kirimnya tertulis ke saya pikirin. oh sedap. Saya nggak tahu, emang dia kenapa lagi kurang income-nya? Iya, situasinya lagi kurang bagus lah Pak, secara umum. Media mainstream ya Pak? Ya, makanya saya gelontorin 200 triliun tadi yang kemarin untuk ke sistem supaya ekonomi jalan. Nanti permintaan iklan juga akan naik. Mungkin 4 bulan ke depan akan kelihatan. Nanti kalau nggak naik, saya panggil ke sini lagi. Iya. Harusnya ya. Tapi kalau ada permintaan seperti itu, sampaikan aja ke kami, nanti kami lihat. Oke, baik. Pak, banyak harapan baru untuk Pak Purbaya selaku Menteri Keuangan ya. Artinya ada beberapa statement ataupun kebijakan-kebijakan yang sudah diambil oleh Pak Purbaya itu direspon positif oleh pasar. Hanya aja kemarin yang nilai tukar rupiah yang agak sedikit ini. Tuh saya nggak respon, nggak ada komentar nilai tukar rupiah, bukan saya tuh. Iya. Kenapa Anda nyalain saya? Bukan, nggak. Maksudnya respon pasar sebagian besar positif. Enggak, Tapi kenapa Anda ngomong nilai tukar rupiah terus ke saya? Karena pasti ada isu bahwa saya membuat kebijakan yang 4% itu. Oh, bukan itu. Bukan itu sebetulnya, bukan. Itu ada emang diskusi di istana untuk memberikan semacam insentif ke pemegang dolar di luar negeri supaya masuk ke sini. Tapi bukan berarti pemerintah atau saya menginstruksikan perbankan untuk naikkan bunga deposito 4% untuk yang dolar. Nggak ada instruksi seperti itu. Jadi itu bebas, tergantung banknya sendiri mau ngapain. Jadi itu yang menakutkan pasar sekarang kan. Oh, instruksi Menteri Keuangan seperti itu. Enggak seperti itu, enggak ada instruksi dari kami. Oke. Baik. Nah, Pak, berarti Pak Purbaya sekarang baru sekitar sebulan ya, Pak ya? Full ya, Pak ya? Belum lah. Udah sebulan? Belum lah. Belum ya? 2 minggu mau masuk minggu ketiga. Iya. Tapi udah ngegas aja, Pak. Memang seperti itu. Perintahnya begitu, Pak? Enggak, emang kita hobinya ngegas dari dulu. Kalau nggak digas nggak jalan-jalan nanti. Gaspol ya, Pak? Karena gini, waktu itu kan ada keributan. Ya. Kerusuhan. Demo di mana-mana. Itu saya sih percaya karena emang ada gangguan di perekonomian yang selama ini agak diabaikan sehingga penderitaan masyarakat kurang direspon dengan baik. Jadi ketika dikasih posisi ini, saya pikir langkah yang paling penting adalah stabilisasi pertama. Memberikan harapan ke masyarakat sehingga mereka percaya kita bergerak ke arah yang benar dan nggak pusing-pusing lagi deh mau tinggal mencari kesempatan untuk bekerja, bikin uang dan lain-lain. Itu perlahan-lahan kita betul-betul jalankan ke depan. Tapi pertama kita perlu sentimen positif dulu. Kalau tanpa sentimen positif maka masih kayak yang kemarin, masih rusuh, pokoknya bangunnya turun ke jalan proses saja. Jadi itu kita desain memang dengan bantuan teman Anda juga yang di situ. Kita mau ikutin aja. Gini, jadi bukan ngegas tapi kita emang perlu pembalikan sentimen sebelum yang lain bergerak. Tanpa pembalikan sentimen, pemerintah nggak bisa bangun, swasta nggak bisa bangun karena akan ribut terus di jalan. Jadi itu memang suatu kebutuhan yang kita pikir perlu dijalankan secepatnya. Jadi nggak usah rem terus, gas aja dulu. Baik. Dan ini terlihat ya Pak. Tolong nanti kalau tidak tepat di klarifikasi. Sepertinya Pak Pur banyak mereview kebijakan-kebijakan era menteri sebelumnya. Era presiden sebelumnya. Era menteri sebelumnya. Oh, saya nggak ada sentimen menteri. Saya lihat 20 tahun terakhir aja. Kan saya pelajarin tuh ekonomi seperti apa. Kebetulan saya dekat situ juga, tapi nggak bisa action karena kita cuma ngasih masukan aja. Kan nggak semua jadi pakai kan. Ya kita lihat kalau kita mau memberi penjelasan ke masyarakat bahwa ke depan akan bagus, saya mesti jelasin ke mereka dulu dong kemarin apa yang salah. Gimana ke depan kita akan berbeda. Kalau sama-sama aja masyarakat pasti nggak percaya. Jadi saya mereview itu memberi landasan teori dan pengalaman bahwa ini dulu begini salah, ini dulu begini salah, ke depan kita gabung yang salah kita buang, yang betul-betul kita gabung sehingga ekonomi akan tumbuh lebih pesat dan rakyat juga akan lebih senang. Jadi saya perlu landasan itu bukan untuk jelek-jelekin orang, tapi untuk menjelaskan ke masyarakat bahwa saya tahu kelemahannya dan saya tahu gimana betulinnya. Bukan sombong ya. Artinya kalau ngomong itu sombong. Artinya formula yang kemarin kurang tepat ya Pak? Bukan kurang tepat, tapi separuh-separuh. Seperti saya bilang dulu di
di berbagai forum waktu zaman Pak SBY private sector doang, presidennya sedikit jalannya, pemerintah sedikit. Waktu zaman Jokowi pemerintah utamanya mendrive ekonomi, tapi swastanya boleh dibilang hampir diberhentikan. Ke depan kita akan bantu supaya dua mesin ekonomi itu jalan. Nah itu bukan saya pintar karena pengalaman ngelihat selama 20 tahun, jadi ngerti salahnya di sini. Karena kan gini Pak, mulai dari dana pemerintah yang diparkir, kemudian diguyur. Bentar, ini kok jadi ngomong serius? Ini selama ulang tahun doang. Ini mumpung Menkyu kemari ya kan, gitu. Mulai dari dana pemerintah yang diparkir Pak, kemudian diguyur ke Himbara, kemudian masalah sistem pajak, kemudian juga masalah cukai rokok ya. Saya nggak tahu yang dimaksud Fir'aun oleh Bapak siapa, tapi itu yang jelas pemerintah lah. Kan yang menetapkan cukai pemerintah. Ya Fir'aunnya pemerintah. Waduh, tolong ya. Sekarang udah nggak boleh. Justru dari kesalahan itu kita perbaiki. Artinya mungkin ke depan cukai rokok nggak naik lagi segitu-segitu aja. Tapi kepentingan para produsen rokok dan para pegawai di industri rokok kita jaga dengan memastikan nggak ada produk ilegal lagi. Itu nggak gampang tapi pasti kita bisa bereskan. Baik Pak Purbaya, kita juga ingin tahu ya Pak behind the skin-nya. Itu pertanyaan tambahan banyak amat. Ada 10 Pak pertanyaannya. Banyak banget. Ini ujian. Pak Pur, kita ingin tahu behind the skin-nya. Ketika mendapat amanah dari Pak Prabowo, pesan utama apa dari Pak Presiden? Nggak ada pesan. Sama sekali Pak? Nggak ada. Nggak ada pesan seingat saya. Itu arahan Pak, arahan ke depan. Nggak ada arahan juga. Pokoknya merah putih aja. Semua untuk merah putih, udah. Tapi gini Pak, ada kesan Bapak kan ngegas nih, berarti Bapak backingnya nih ngeri Pak. Kenapa? Ini kan Bapak langsung ngegas nih. Artinya, Bapak ini memang supportnya luar biasa dari RI1. Saya hanya bertanggung jawab ke RI1, yang lain saya nggak peduli. Jadi semua yang saya kerjakan udah diskusi dulu dengan beliau, dan beliau udah tahu. Dan kalau disuruh berubah ya berubah. Tapi pada dasarnya memang kita perlu perubahan arah ekonomi. Jadi dia ngerti betul, dia pasti udah pelajarin kan. Saya biasanya kayak gimana, dan dia ingin ada perubahan arah ekonomi aja. Karena pada satu titik ketika ekonomi memburuk, popularitas pemerintah citra turun terus. Pada titik tertentu mulai banyak demo kayak kemarin tuh. Itu tuh kepercayaan ke presiden turun cukup signifikan. Kalau nggak dirubah ekonominya dalam mungkin 6 bulan 1 tahun, bisa bahaya kondisi negara ini. Jadi Pak Presiden ngerti betul bahwa kita perlu perubahan paradigma pertumbuhan ekonominya. Dan orang yang tepat untuk melakukan itu adalah seorang Purbaya. Saya nggak tahu, mudah-mudahan pas. Iya. Pikir sih kayaknya paling pas yang ada dari stok yang ada ya. Iya. Pak, tapi kalau ini orang awam aja Pak ya, apakah memang benar Pak, pajak rakyat itu terlalu banyak Pak? Pajak yang dibebankan kepada rakyat. Saya nggak tahu, saya sedang pelajari. Tapi begini, ketika ekonomi melambat, kalau Anda nambahin pajak di semua titik, ekonomi akan melambat lagi, makin lambat. Akibatnya apa? Pendapatan pajak makin turun, kurang, dinaikin lagi pajaknya, ini makin turun lagi. Itu spiral ke bawah. Jadi kita sedang membunuh ekonomi. Jadi approach seperti itu kurang bijak, saya pikir. Maka kita balik sedikit sekarang. Saya nggak pernah ngomong pajak lagi kan. Yang penting saya ciptakan pertumbuhan ekonomi yang cepat supaya pajak naik, pajaknya, income-nya naik secara otomatis. Tapi kalau pertumbuhan ekonomi cepat, rakyat akan bayar pajak juga senang karena duit mereka juga banyak. Jadi itu yang saya coba orkestrasi sekarang. Oke. Pak, satu lagi Pak sebelum masuk ke sini nih Pak. Susah banget tuh. Pertanyaan susah. Meskipun sebulan Pak, di internal lapangan Banteng masih aman Pak? Maksudnya? Ya di Kemenkyu. Aman gimana? Ya artinya birokrasi dan sebagainya. Aman, saya badannya gede macam-macam, gue tumbuk aja tuh dia. Tapi enggak, mereka juga sebagian besar teman lama, jadi nggak ada masalah. emang gobo ya. Oke, Pak. Memang badan gue gede. Tinggi ada yang nanya, tinggi banget menterinya ya 184. Rata-rata pegawai Kementerian Keuangan paling 170, 172, 173 kan tabrak jatuh pasti. Iya. Oke, baik. Pak, ini kita agak santai dikit ya. Ini kita mau tahu nih, Pak Purbaya pernah nggak sih terbayang sampai pada posisi ini ketika mengawali karir di bidang keuangan, Pak? Nggak pernah.
Saya sekolah itu pindah ke keuangan dari engineer. Itu cuma disuruh istri aja, udah syarat kawin, udah selesai, titik. Oke. Udah. Bapak saya pernah lihat di podcast sampai sempat nggak sanggup ya Pak? Oh iya. Karena ternyata susah tuh sekolah ekonomi itu. Jadi saya pikir, saya kan orang ITB kan sombong. Iya. Pintar-pintar lah ya. Gua juga emangnya pintar juga di ITB juga, masuk perusahaan yang susah masuknya. Gaji gede. Itu susah sekali ini ya, teknologi juga susah. Saya udah ngerasain semua, saya pikir kalau saya udah sepintar ini nggak ada yang bisa saya kuasain, pas saya jagoan. Ternyata begitu belajar ekonomi 2 bulan udah pusing, saya nggak ngerti, bukan nggak ngerti bahasa Inggris, ilmunya terlalu tinggi karena saya masuk dari S1 langsung S3. Iya. Ya udah sempat bilang menghadap istri. Iya. Jadi kalau ingat sekali, Juni kita pulang. Yang lihat serius, ya Juni kita pulang ke Jakarta. Sampai Jakarta kamu saya cerai. Ya takut lah kalau gitu, gua rugi. Itu betulan, bukan dikarang itu betulan. Iya. Tapi karena dia saya pandang ancaman yang positif, saya ikut. Oke. Baik, Pak Purbaya terima kasih. Ini waktunya terbatas beliau ya. Sekarang kita minta Pak Purbaya untuk motong kue ulang tahun Trijaya nih. Suatu kehormatan dong. Tepuk tangan. Oke, didampingi Pak Safril. Kemudian siapa lagi yang mendampingi? Kalau ini kalau ada sering koboi. yang $6 million man, 67 miliar, Iya. 200 triliun. Kita potong untuk Pak Menteri. Piringnya mana? Piring. Kasih ke Pak Menteri. Udah saya bawa pulangnya semua. Kalau itu nggak boleh Pak. Nah, kita ini dulu nih. Mana piringnya? Ini ulang tahun Trijaya nih Pak, masalahnya Pak. Mana? Belum siapin. Untuk menterinya koboi ya. Untuk menterinya koboi Pak. Santai kita mah. Itulah kelebihannya Pak Purbaya. Iya, siap. Katanya mau tanya, takut Pak. Bapak pernah menyesal nggak dengan pernyataan-pernyataan koboi Bapak? Itu bukan pernyataan koboi, itu emang pernyataan sehari-hari seperti itu. Anda aja nggak pernah dengar. Tapi kan terbukti masalahnya. Terbukti ya. Ya kan? Semuanya kan berjalan ini kan. Iya. Nah, ini luar biasa. Jadi nggak pernah menyesal tuh Pak? Kalau kemarin-kemarin sempat dibully sama netizen, biarin aja. Biarin aja, nggak apa-apa itu. Kan itu dibully juga menunjang popularitas kan. Orang membully, begitu baliknya cepet jadinya. Tapi memang kasih harus dipegang bawa bapak ya Pak. Kalau dipegang mama repot ya Pak. Saya nggak komen kalau itu. Nah, ini baru pernyataan yang benar. Kalau yakin juga. Ulang tahunnya Trijaya Pak. Makasih banyak Pak. Mohon ini Pak doa dan harapannya silakan. Pak, boleh lihat saya Pak. Oke. Semoga. Oh, saya lagi. Tadi. Lagi lihat sini Pak Safri. Thank you sir. Oke. Mau foto-foto dulu. Iya. Duduk. Duduk. Mas Aiman. Ucapan dulu. Oke. Ucapannya. Oh ya, harapan dan ini Pak untuk Trijaya dan untuk Indonesia. Indonesia cerah nggak Pak ke depan Pak? Oh, kalau saya di sini pasti cerahnya. Karena saya nggak separuh-separuh kerjanya ini. Iya. Saya belajar ekonomi yang susah itu. Iya. Untuk ini emang. Untuk ini, jadi saya akan usahakan semaksimal mungkin bisa supaya berhasil. Oke. Oh, saya kita target 8 tapi nggak dapat 8, lihat saya dapat 7 aja asal terus-terusan udah bagus juga. Oke. Tapi saya yakin pelan-pelan kita akan bergerak ke arah sana. Apakah di bawah Pak Purbaya Indonesia akan bisa lebih bebas dari dominasi lembaga keuangan global Pak? Maksudnya apa? Kita emang nggak tergantung lembaga keuangan global. Maksud Anda siapa? Iya. IMF nggak pernah ada di sini. IMF ada di sini. World Bank kita sekarang minjem ke World Bank cukup banyak juga. Tapi kalau saya lihat kan bunganya juga nggak murah-murah amat. Jadi pelan-pelan saya bisa kurangin juga. Oke. Jadi kita bisa langsung market base. Kalau ekonomi kita bagus, kebijakan fiskal dan moneternya prudent, pasti orang mau invest di Indonesia. Jadi nggak usah takut. Indonesia cerah Pak? Cerah banget. Siap. Terima kasih Pak Purbaya. Sukses selalu.
Terima kasih Pak Purbaya. Oh, kita rame-rame yuk. Oh, silakan. Mana yang membawa radio mana si Gaib? Gaib. Ya, siap, Bos. Wawancara dia. Rame tuh jadinya ya. Jadi yang Bapak ngomong itu 2 juta loh. Memang biusnya yang saya ke Bapak. Saya kirim ke Bapak. Udah dikasih. Baik, Pak, boleh lihat ke sini, Pak. Siap. Oke. Bentar. Masa di pinggir, Pak? Oh iya, tamu aja. Kuenya udah dikasih? Udah. Emang bener tinggi. Baik, Pak Pur, Takut ditumpuk nanti. Jempolnya, Pak. Oh, jempol. Jempol Cuan. nasional. Cuan buat Indonesia. 35, Pak, 35. Apa 35? Apa tuh? Oh, Atau iya. Jaya. Oh iya. Oh. Siap, 3, 2, 1. Lihat sini, Mas. Untung bukan lagi kampanye sekarang. Emang Thank you, sir. Thank you. Oke, Pak. Ya, masih, Pak. Kalau saya agak tinggi. Siap, Om Danu. Susah ya. Mas April itu tunggu. Iya, kita noting tulus kan. Kapan lagi kita pokoknya kapan lagi kalau sekarang. Betul. Coba maksimal. Mas, makasih, Mas. Dia suasana itu dia check in terakhir, Pak. Lihat sini, Pak. Thank you, Pak. Lihat sini, Pak. Sukses. Sama-sama. Yang ini nih 2 juta nih. Yang lain itu 100 ribu. Yang komentar waktu bang pusing itu dua beban. Sampai 2 juta itu. Sampai 2 juta. Pokoknya lah gue ya. Ih, kita live dong, Pak. 35, Pak Menteri. Ke 35 tahun. Ya. Sesi foto dulu. Selamat datang. Boleh sesi foto. Oh, boleh. Lihat sini, Pak Menteri. Oke. Sambil kita sapa juga ya, ada Pak Fauzi, Pak Nelson Marbun yang juga mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk Trija FM yang ke-35 hari ini. Dan alhamdulillah ya, hari ini istimewa sekali di hari ulang tahun. Sisir. Wah, lu koboi lu. Karena katanya nggak pernah sisiran, emang betul sih. Pak Menteri, terima kasih loh. Terima kasih. Pak Purbaya sudah hadir di Trija FM. Ini didampingi juga oleh Ketum Purman ya, Pak Purbaya. Purbaya Mania. Purbaya Mania dia. Purban Mania ya. Sehat ya Pak Menteri, yang penting sehat ya. Alhamdulillah sehat, Mas. Terima kasih sudah meluangkan waktu di tengah kesibukannya yang luar biasa. Hari ini ada kesibukan apa, Pak? Masih menyempatkan diri ke Trija FM ini? Kesibukannya kesini hari ini mengucapkan ulang tahun kepada Trija FM yang ke-35. Terima kasih. Tapi masih denger radio nggak, Pak? Ya? Masih denger radio nggak? Kadang-kadang. Ya? Tapi- Radio apa yang didengerin? Ya? Yang dengerin radio apa? Oh, udah lupa sekarang ya. Pokoknya setel kalau lagi suntuk setel tapi apa ya? Iya. Lagunya bisa yang dicari. Oh, sudah. Ya, alhamdulillah masih dengerin radio ya. Tapi media lagi ini nih Pak, lagi godek, ada rencana nggak pajak untuk media di apa ya? Bukan dinolkan ya, mungkin ada insentif kali ya. Anda usul apa gimana nih sekarang? Mumpung ada menterinya. Saya baru dengar usulannya seperti ini. Karena Kirimnya tertulis ke saya, nanti saya pikirin. oh, sudah. Saya nggak tahu, emang dia kenapa lagi kurang income-nya? Iya, situasinya lagi kurang bagus lah Pak. Secara umum, media mainstream ya Pak. Ya, makanya saya gelontorin 200 triliun tadi yang kemarin untuk ke sistem supaya ekonomi jalan. Nanti permintaan iklan juga akan naik. Mungkin 4 bulan ke depan akan kelihatan. Nanti kalau nggak naik, saya panggil ke sini lagi. Iya. Harusnya ya. Tapi kalau ada permintaan seperti itu, sampaikan aja ke kami, nanti kami lihat. Oke, baik. Pak, banyak harapan baru untuk Pak Purbaya selaku Menteri Keuangan ya. Artinya ada beberapa statement ataupun kebijakan-kebijakan yang sudah diambil oleh Pak Purbaya itu direspon positif oleh pasar. Hanya aja kemarin yang nilai tukar rupiah yang agak sedikit ini. Tuh saya nggak respon, nggak ada komentar nilai tukar rupiah, bukan saya tuh. Iya. Kenapa Anda nyalain saya? Bukan, enggak. Maksudnya respon pasar sebagian besar positif. Enggak, Tapi kenapa ada. Anda ngomong nilai tukar rupiah terus ke saya? Karena pasti ada isu bahwa saya membuat kebijakan yang 4% itu. Oh, bukan itu. Bukan itu sebetulnya, bukan
Itu ada emang diskusi di istana untuk memberikan semacam insentif ke pemegang dolar di luar negeri supaya masuk ke sini. Tapi bukan berarti pemerintah atau saya menginstruksikan perbankan untuk naikkan bunga deposito 4% untuk yang dolar. Nggak ada instruksi seperti itu. Jadi itu bebas tergantung banknya sendiri mau ngapain. Jadi itu yang menakutkan pasar sekarang kan. Oh, instruksi Menteri Keuangan seperti itu. Enggak seperti itu, enggak ada instruksi dari kami. Ya, oke. Baik. Nah, Pak, berarti Pak Purbaya sekarang baru sekitar sebulan ya, Pak ya? Full ya, Pak ya? Belum lah, udah sebulan? Belum lah. Belum ya? 2 minggu, mau masuk minggu ketiga. Iya. Tapi udah ngegas aja, Pak. Memang seperti itu. Perintahnya begitu, Pak? Enggak, emang kita hobinya ngegas dari dulu. Kalau nggak digas nggak jalan-jalan nanti. Gaspol ya, Pak? Karena gini, waktu itu kan ada keributan. Ya. Kerusuhan. Demo di mana-mana. Itu saya sih percaya karena emang ada gangguan di perekonomian yang selama ini agak diabaikan sehingga penderitaan masyarakat kurang direspon dengan baik. Jadi ketika dikasih posisi ini, saya pikir langkah yang paling penting adalah stabilisasi pertama. Memberikan harapan ke masyarakat sehingga mereka percaya kita bergerak ke arah yang benar dan nggak pusing-pusing lagi deh mau tinggal mencari kesempatan untuk bekerja, bikin uang dan lain-lain. Itu perlahan-lahan kita betul-betul jalankan ke depan. Tapi pertama kita perlu sentimen positif dulu. Kalau tanpa sentimen positif maka masih kayak yang kemarin, masih rusuh, pokoknya bangunnya turun ke jalan proses saja. Jadi itu kita desain memang dengan bantuan teman Anda juga yang di sini. Kita mau ikutin aja. Gini, jadi bukan ngegas tapi kita emang perlu pembalikan sentimen sebelum yang lain bergerak. Tanpa pembalikan sentimen, pemerintah nggak bisa bangun, swasta nggak bisa bangun karena akan ribut terus di jalan. Jadi itu memang suatu kebutuhan yang kita pikir perlu dijalankan secepatnya. Jadi nggak usah rem-rem terus, gas aja dulu. Baik. Dan ini terlihat ya Pak. Tolong nanti kalau tidak tepat di klarifikasi. Sepertinya Pak Pur banyak mereview kebijakan-kebijakan era menteri sebelumnya. Era presiden sebelumnya. Era menteri sebelumnya. Oh, saya nggak ada sentimen menteri. Saya lihat 20 tahun terakhir aja. Kan saya pelajarin tuh ekonomi seperti apa. Kebetulan saya dekat situ juga, tapi nggak bisa action karena kita cuma ngasih masukan aja. Kan nggak semua jadi pakai kan. Ya kita lihat kalau kita mau memberi penjelasan ke masyarakat bahwa ke depan akan bagus, saya mesti jelasin ke mereka dulu dong kemarin apa yang salah. Gimana ke depan kita akan berbeda. Kalau sama-sama aja masyarakat pasti nggak percaya. Jadi saya mereview itu memberi landasan teori dan pengalaman bahwa ini dulu begini salah, ini dulu begini salah, ke depan kita gabung yang salah kita buang, yang betul-betul kita gabung sehingga ekonomi akan tumbuh lebih pesat dan rakyat juga akan lebih senang. Jadi saya perlu landasan itu bukan untuk jelek-jelekin orang, tapi untuk menjelaskan ke masyarakat bahwa saya tahu kelemahannya dan saya tahu gimana betulinnya. Bukan sombong ya. Artinya kalau ngomong itu sombong. Artinya formula yang kemarin kurang tepat ya Pak? Bukan kurang tepat, tapi separuh-separuh. Seperti saya bilang dulu di berbagai forum, waktu zaman Pak SBY, private sector doang, sedikit jalannya. Pemerintah sedikit. Waktu zaman Jokowi, pemerintah utamanya mendrive ekonomi, tapi swastanya boleh dibilang hampir diberhentikan. Ke depan kita akan bantu supaya dua mesin ekonomi itu jalan. Nah itu bukan saya pintar karena pengalaman ngelihat selama 20 tahun, jadi ngerti salahnya di sini. Karena kan gini Pak, mulai dari dana pemerintah yang diparkir, kemudian diguyur. Bentar, ini kok jadi ngomong serius? Ini selama ulang tahun doang. Ini mumpung Menkyu kemari ya kan gitu. Mulai dari dana pemerintah yang diparkir Pak, kemudian diguyur ke Himbara, kemudian masalah sistem pajak, kemudian juga masalah cukai rokok ya. Saya nggak tahu yang dimaksud Fir'aun oleh Bapak siapa, tapi itu yang jelas pemerintah lah. Karena menetapkan cukai pemerintah. Ya Fir'aunnya pemerintah. Waduh, tolong ya. Sekarang udah nggak boleh. Justru dari kesalahan itu kita perbaiki. Artinya mungkin ke depan cukai rokok nggak naik lagi segitu-segitu aja. Tapi kepentingan para produsen rokok dan para pegawai di industri rokok kita jaga dengan memastikan nggak ada produk ilegal lagi. Itu nggak gampang tapi pasti kita bisa bereskan. Baik Pak Purbaya, kita juga ingin tahu ya Pak behind the skin-nya. Itu pertanyaan tambahan banyak amat.
Ada 10 Pak pertanyaannya. Banyak banget. Ini ujian ya? Pak Pur, kita ingin tahu behind the scene ya. Ketika mendapat amanah dari Pak Prabowo, pesan utama apa dari Pak Presiden? Nggak ada pesan. Sama sekali Pak? Nggak ada. Nggak ada pesan seingat saya. Itu Arahan Pak, arahan. arahan ke depan. Nggak ada arahan juga. Pokoknya merah putih aja. Iya. Semua untuk merah putih, ya udah. Tapi gini loh Pak, ada kesan Bapak kan ngegas nih, berarti Bapak backingnya nih kok ngeri Pak. Kenapa? Ini kan Bapak langsung ngegas nih. Artinya, wah Bapak ini memang supportnya luar biasa dari RI1. Loh, saya hanya bertanggung jawab ke RI1, yang lain saya nggak peduli. Wah, Jadi semua yang saya kerjakan udah diskusi dulu dengan beliau, dan beliau udah tahu. Dan kalau disuruh berubah ya berubah. Tapi pada dasarnya memang kita perlu perubahan arah ekonomi. Jadi dia ngerti betul, dia pasti udah pelajarin kan. Oke. Saya biasanya kayak gimana, dan dia ingin ada perubahan arah ekonomi aja. Karena pada satu titik, ketika ekonomi memburuk, popularitas pemerintah ya, citra turun terus. Pada titik tertentu mulai banyak demo kayak kemarin tuh. Ya. Itu tuh kepercayaan ke presiden turun cukup signifikan. Kalau nggak dirubah ekonominya dalam mungkin 6 bulan 1 tahun, bisa bahaya kondisi negara ini. Jadi Pak Presiden ngerti betul bahwa kita perlu perubahan paradigma pertumbuhan ekonominya. Dan orang yang tepat untuk melakukan itu adalah seorang Purbaya. Saya nggak tahu, mudah-mudahan pas. Iya. Ya pikir sih kayaknya paling pas yang ada dari stok yang ada ya. Iya. Pak, tapi kalau ini orang awam aja Pak ya, apakah memang benar Pak, pajak rakyat itu terlalu banyak Pak? Pajak yang dibebankan kepada rakyat. Saya nggak tahu, saya sedang pelajari. Tapi begini, ketika ekonomi melambat, kalau Anda nambahin pajak di semua titik, ekonomi akan melambat lagi, makin lambat. Akibatnya apa? Pendapatan pajak makin turun, kurang, dinaikin lagi pajaknya, ini makin turun lagi. Itu spiral ke bawah. Jadi kita sedang membunuh ekonomi. Jadi approach seperti itu kurang bijak, saya pikir. Maka kita balik sedikit sekarang. Saya nggak pernah ngomong pajak lagi kan. Yang penting saya ciptakan pertumbuhan ekonomi yang cepat supaya pajak naik, pajaknya, income-nya naik secara otomatis. Tapi kalau pertumbuhan ekonomi cepat, rakyat akan bayar pajak juga senang karena duit mereka juga banyak. Jadi itu yang saya coba orkestrasi sekarang. Oke. Pak, satu lagi Pak sebelum masuk ke sini nih Pak. Waduh, susah banget tuh. Waduh, pertanyaan susah. Meskipun sebulan Pak, di internal lapangan Banteng masih aman Pak? Maksudnya? Ya di Kemenkyu. Aman gimana? Ya artinya birokrasi dan sebagainya. Aman, saya badannya gede, macam-macam gue tumbuk aja jatuh dia. Tapi enggak, mereka juga sebagian besar teman lama, jadi nggak ada masalah. emang gobo ya. Oke, Pak. Memang badan gue gede. Tinggal ada yang nanya, tinggi banget menterinya ya 184. Rata-rata pegawai Kementerian Keuangan paling 170, 172, 173, tabrak jatuh pasti. Ya. Oke, baik. Pak, ini kita agak santai dikit ya. Ini kita mau tahu nih, Pak Purbaya pernah nggak sih terbayang sampai pada posisi ini ketika mengawali karir di bidang keuangan, Pak? Nggak pernah. Saya sekolah itu pindah ke keuangan dari engineer. Itu cuma disuruh istri aja, udah syarat kawin, udah selesai, titik. Oke. Udah. Bapak saya pernah lihat di podcast sampai sempat nggak sanggup ya, Pak? Oh iya. Karena ternyata susah tuh sekolah ekonomi itu. Jadi saya pikir, saya kan orang ITB kan sombong. Iya. Pintar-pintar lah ya. Gua juga emangnya pintar juga di ITB juga, masuk perusahaan yang susah masuknya, gaji gede. Itu susah sekali ini ya, teknologi juga susah. Saya udah ngerasain semua, saya pikir kalau saya udah sepintar ini nggak ada yang bisa saya kuasain, pas saya jagoan. Ternyata begitu belajar ekonomi 2 bulan udah pusing, saya nggak ngerti, bukan nggak ngerti bahasa Inggris, ilmunya terlalu tinggi karena saya masuk dari S1 langsung S3. Iya. Ya udah, sempat bilang hadap istri. Iya. Jadi kalau ingat sekali, Juni kita pulang. Yang lihat serius, ya Juni kita pulang ke Jakarta. Sampai Jakarta kamu saya cerai. Ya takut lah kalau gitu, gua rugi. Tapi itu betulan, bukan dikarang, itu betulan. Iya. Tapi karena dia saya pandang ancaman yang positif, saya ikut. Oke. Baik, Pak Purbaya terima kasih. Ini waktunya terbatas beliau ya. Sekarang kita minta Pak Purbaya untuk motong kue ulang tahun Trijaya nih. Suatu kehormatan dong. Tepuk tangan. Oke, didampingi Pak Safril. Kemudian siapa lagi yang mendampingi?
Nyesel nggak? Kalau Pernyataan ada sering koboi. yang $6 million man, Pertanyaannya sering koboi. 67 miliar, Pertanyaannya sering koboi. Iya. 200 triliun. Terus Kita kesana dikit biar kan. Kita potong untuk Pak Menteri. Piringnya mana? Piring. Kasih ke Pak Menteri. ya udah saya bawa pulangnya semua. Kalau itu nggak boleh, Pak. Coba kita ini dulu nih. Mana piringnya? Ini ulang tahun Trijaya nih Pak, masalahnya Pak. Mana? Tuh, belum siapin. Untuk menterinya koboi ya. Untuk menterinya koboi, Pak. Santai kita mah. Itulah kelebihannya Surabaya. Iya, siap. Iya. Katanya mau tanya, takut Pak. Bapak pernah menyesal nggak dengan pernyataan-pernyataan koboi Bapak? Itu bukan pernyataan koboi, itu emang pernyataan sehari-hari seperti itu. Anda aja nggak pernah dengar. Tapi kan terbukti masalahnya. Terbukti ya. Ya kan? Iya. Semuanya kan berjalan ini kan. Iya. Nah, ini yang luar biasa. Jadi nggak pernah menyesal tuh Pak? Kalau kemarin-kemarin sempat dibully sama netizen, biarin aja. Biarin aja, nggak apa-apa itu. Kan itu dibully juga menunjang popularitas kan. Orang membully, begitu baliknya cepet jadinya. Tapi memang kasih harus dipegang bawa bapak ya, Pak. Kalau dipegang mama repot ya, Pak. Saya nggak komen klip. Nah, ini baru pernyataan yang benar. Kalau juga. Ulang tahunnya Trijaya, Pak. Makasih banyak Pak. Mohon ini Pak, doa dan harapannya silakan. Pak, boleh lihat saya Pak. Oke. Semoga sekali lagi. Tadi. Lihat sini Pak Sabri. Thank you sir. Oke. Mau foto-foto. Iya. Duduk. Duduk. Mas Aiman, Ucapannya dulu ya. Oke. Ucapannya. Oh ya, harapan dan ini Pak untuk Trijaya dan untuk Indonesia. Indonesia cerah nggak Pak ke depan, Pak? Pak, kalau saya di sini pasti cerahnya. Karena saya nggak separuh-separuh kerjanya ini. Iya. Saya belajar ekonomi yang susah itu Iya. untuk ini emang. Untuk ini, jadi saya akan usahakan semaksimal mungkin bisa supaya berhasil. Oke. Oh, saya kita target 8 tapi nggak dapat 8, lihat saya dapat 7 aja asal terus-terusan udah bagus juga. Oke. Tapi saya yakin pelan-pelan kita akan bergerak ke arah sana. Apakah di bawah Pak Purbaya Indonesia akan bisa lebih bebas dari dominasi lembaga keuangan global, Pak? Maksudnya apa? Kita emang nggak tergantung lembaga keuangan global. Maksud Anda siapa? Iya. IMF nggak pernah ada di sini. IMF ada di sini. World Bank kita sekarang minjem ke World Bank cukup banyak juga. Tapi kalau saya lihat kan bunganya juga nggak murah-murah amat. Jadi pelan-pelan saya bisa kurangin juga. Oke. Jadi kita bisa langsung market base. Kalau ekonomi kita bagus, kebijakan fiskal dan moneternya prudent, pasti orang mau invest di Indonesia. Jadi nggak usah takut. Indonesia cerah, Pak? Cerah banget. Siap. Terima kasih Pak Purbaya. Sukses selalu. Terima kasih Pak Purbaya. Oh, kita rame-rame yuk. Oh, silakan. Mana yang membawa radio mana si Gaib? Gaib. Ya, siap, Bos. Wawancara dia. Rame tuh jadinya ya. Jadi dia yang Bapak ngomong itu 2 juta loh. Memang biusnya yang saya cuma Bapak. Saya kirim ke Bapak 2 juta. Udah dikasih. Baik Pak, boleh lihat ke sini Pak. Siap. Oke. Bentar. Masa di pinggir Pak Pura? Oh iya, tamu aja. Kuenya udah dikasih? Udah. Emang bener tinggi. Baik Pak Pur, 3, 2, 1. Jempolnya Pak. Jempol Cuan. nasional. Cuan buat Indonesia. 35 Pak, 35. Apa 35? Apa tuh? Oh, Pak Trijaya. iya. Oh iya. Oh. Siap, 3, 2, 1. Lihat sini Mas. Untung bukan lagi kampanye sekarang. Emang. Thank you sir. Thank you. Thank you Pak. Ya, masih Pak. Saya agak tinggi. Siap Om Danu. Susah ya. Mas Sapri Tunggu. Iya, kita noting dulu kan. Lihat sih Pak. Lagi kita pokoknya kapan lagi kalau biar sekarang. Coba maksimal. Mas, makasih. Dia suasana itu ya, shake hand terakhir. Lihat sini Pak. Thank you, Pak. Lihat sini Pak.